Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik saya. Ini pertanyaan lagi Pak Kiai. Iya. Pernah terjadi di kampung saya. Ada seorang jamaah yang mengemukakan pendapat bahwa yang bisa jadi imam adalah orang yang mengetahui bahasa Arab dan mengetahui banyak hadis, sehingga pada waktu itu terjadi kesalahpahaman antara jamaah tersebut dengan imam masjid. Oh begitu. Iya, pertanyaannya begini. Pertanyaan begitu. Ini lagi pertanyaannya. Baiklah, dan apa kita jelaskan dulu. Iya. Memang dalam ajaran Islam syarat-syarat sahnya sholat berjamaah sudah diatur sedemikian rupa. Sudah diatur demikian sampai rupa. Kepada siapa yang harus jadi imam di antara jamaah yang banyak. Iya. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Umar. Ya, hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Iya. Di hadis ini dan Nabah sudah ditentukan kriteria orang yang harus jadi imam. Iya. Di mana Rasulullah katakan, qala sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhumul kitaba, ya kitab Allah. Fa in kanu fi qira'ati sawa fa'lamuhumul sunnah. Iya. Fa in kanu fi sunnah sawa fa'aqdamuhum hijrah. Ya. Fa in kanu fi hijrati sawa ya fa'aqdamuhum sinnan. Iya. Wa fil lafzil islaman. Wa la yu'ammana rajula fi sultanihi wa la yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi izni. Ya. Itulah bunyi hadisnya. Apa artinya pakai bagaimana? Artinya, ya, sabda Rasulullah SAW, ya, mengimami sholat jamaah dalam satu kaum, ya, harus yang fasih bacaan kitabullah. Iya. Fasih bacaannya. Bacaannya itu harus fasih, baru boleh jadi imam. Iya. Kalau terjadi dua orang yang sama-sama fasih bacaan kitabullah, maka yang dipilih di antara mereka jadi imam ialah yang banyak pengetahuannya tentang hadis. Iya. Jadi dia dapat mengetahui ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Iya. Tentang ilmu hadis. Iya. Maka jika ada pula pengetahuan mereka sama, apalagi dalam fakultas yang sama, maka yang harus jadi imam adalah orang yang lebih dahulu hijrah. Oh, yang lebih dahulu hijrah. Iya, ke Madinah. Oh, iya. Di hadis lain dikatakan ya lebih dahulu keislamannya. Iya. Itu dalam hadis lain. Iya. Kalau memang itu sama lagi, maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih tua usianya. Iya, lebih tua. Karena orang yang lebih tua usia dan naba adalah orang yang sudah melalui beberapa proses situasi di mana dia tidak terlibat dalam kejahatan. Maka yang muda ini dalam proses belum tahu masa-masa lalu. Tapi yang tua ini berarti sudah melalui masa-masa itu dengan aman. Maka karena itu bacaannya sama. Lantas pengetahuan tentang sunnah sama, maka yang lebih didahulukan usianya yang lebih tua, itulah yang jadi imam sholat jamaah. Itulah kriteria tentang pengangkatan imam dalam sholat jamaah. Nah, itu dan nabah. Yang kedua lagi Pak. Apa lagi? Yang kedua bagaimana? Apakah boleh diangkat menjadi imam yang tidak bisa berbahasa Arab karena masalah ilmu tajwid, nahu dan saraf berkaitan dengan bahasa Arab?
Iya. Dan tidak mengetahui banyak hadis. Mohon penjelasan Pak Iya. Kiai. Kalau sekiranya tidak tahu bahasa Arab, itu tidak menjadi pensyaratan harus jadi imam yang tahu bahasa Arab. Oh iya iya. Iya. Sebab dan Iya. yang dijelaskan fasih membaca kitabullah. Oh iya iya iya. Bukan masalah tahu bahasa Arab. Memang kitabullah itu bahasa Arab. Betul. Ya, tetapi kalau dia sudah fasih membaca kitabullah ini karena dia sudah berbaris, Iya. tidak akan perlu lagi di zaman-zaman mula-mula Islam itu memang Al-Quran itu tidak berbaris. Iya iya iya. Nah, tidak ada tasdiknya sampai menimbulkan persoalan. Iya. Ya, Tapi itu sudah selesai. sudah selesai. Iya. Sehingga Umar mengirim seorang budak ke Mesir dengan tulisan, Umar maksudkan akbil hadzal abdi. Karena tidak ada titiknya akbil, ya bisa dibaca uktul hadzal abdi. Oh begitu. Nah itu. Iya, Jadi iya. akhirnya budak yang dikirim itu dibunuh. Iya iya. Nah, karena salah baca. Iya. Mestinya akbil terimalah, tapi dibaca uktul bunuhlah. Akibatnya korban. Iya. Dari situlah dan Quran ini timbul inisiatif memberi baris. Oh. Ya, memang kalau orang tidak bertitik huruf yang tidak ada titiknya dan barisnya, Iya. memang diperlukan orang yang ahli bahasa Arab Iya, supaya dia tidak salah baca Quran. Betul. Nah, tetapi sekarang Quran sudah berbaris, sudah bergambar tasydid dan semacamnya. Iya, iya. Nah, karena itu tidak disyaratkan harus tahu bahasa Arab orang yang jadi imam sholat. Oh, iya. Kalau tahu ya tentu lebih bagus. Iya. Tetapi tidak boleh menjadi pensyaratan itu. Iya. Ya gitu dan Naba. Nah, lagi Pak Kiai. Saya pernah mendengar seorang yang ustaz mengatakan bahwa nonton film porno itu film porno. Tidak apa-apa katanya. Alasannya karena itu bukanlah aurat dan malahan lebih bahaya melihat telapak kaki wanita dan pada film porno tersebut. Kami mohon penjelasan Pak Kiai tentang hukum nonton film porno tersebut. Ya. Bagaimana? Begini dan Naba. Ya. Masalah menonton film porno Ya. lebih berbahaya melihat telapak kaki wanita. Iya. Kan begitu katanya. Jadi menonton film porno enggak apa-apa. Iya. Tapi melihat telapak kaki wanita jangan. Iya. Ini dan apa ya. Iya. Sekarang jadi masalah. Bila orang melihat film porno, Iya. apakah tidak timbul gairah seksualnya? Iya, iya. Itu perlu ditanya. Barangkali tidak itu. Kalau orang memang tidak timbul gairah seksualnya melihat film-film porno, Iya. saya kira juga orang itu perlu diperiksa dokter itu. Oh, sudah habis anunya. Iya. Iya, iya. Berarti orang ini tidak ada gairah seksualnya sehingga dia tidak. Ya, yang dilihat itu memang gambar bukan orang. Oh, iya. Tetapi setiap sesuatu yang menimbulkan gairah seksual, film porno itu pasti akan menimbulkan gairah seksual walaupun bukan orang secara langsung. Iya, iya. Tapi film itu sudah menggambarkan itulah orangnya dan begitulah caranya. Iya, iya. Dan dia akan dapat menggairahkan seksual. Iya, Jadi dipandang sama dalam hukum. Iya. Karena ini masuk kepada hukum qiyas dan nabah. Iya, iya, iya. Ya. Kalau orang berbuat begitu, menimbulkan gairah seksual. Iya. Sekarang film berbuat begitu, menimbulkan gairah seksual. Kalau begitu hukumnya sama. Oh, iya. Begitu dan disinilah kita menarik dari kaidah usul fikih darul mufasid muqaddamu ala jalabil masoleh. Artinya? Ya, menolak kejahatan Iya. lebih diutamakan untuk mengambil kebaikan. Oh. Dengan demikian dan sudah jelas film porno akan menimbulkan gairah seksual. Iya, iya. Dengan demikian kita kembali kepada ucapan Jabir bin Abdullah. Idza sumta pasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil ma'thami. Artinya? Bila engkau puasa, Iya. puasakanlah penglihatan engkau, Iya. pendengaran engkau, Iya. lidah engkau Iya. daripada sesuatu yang membawa dosa. Iya. Nah, itu Ucapanmu juga dipelihara. Nah, itulah danabah. Oh. Nah, jadi jelas kepada kita bahwa menonton film porno karena hakikatnya sama dengan melihat yang sebenarnya, hakikatnya sama ialah melihat yang sebenarnya timbul gairah seksual. Iya. Melihat film porno juga timbul gairah seksual. Iya. Berlaku hukum qiyas. Iya. Dengan demikian tidak dibenarkan danabah. Oh, Nah, itu. iya. Kepada sama modern sekarang Pak Kiai.
tidak menutup kemungkinan akan berdirinya suatu yayasan yang akan memproduksi susu manusia, terutama kepada wanita karir yang tidak sempat lagi menetek kepada anaknya, sehingga masuk saja kesayangan tersebut, sehingga masuk saja ke yayasan tersebut untuk diperas susunya. Kalau hal itu dikembangkan, berkembang seperti halnya yang susu sapi yang dikalengkan, kemudian dipasarkan, kira-kira berapa banyak manusia yang akan dikategorikan saudara susunya. Nah, sedangkan dalam Islam, saudara susunya adalah haram dinikahi, walaupun penjelasannya Pak Kiai tentang hal itu bagaimana? Begini dan Abah. Bagaimana? Masalah penyusuan anak oleh orang lain, kemungkinan itu terbuka dalam ajaran agama Islam. Betul. Sebab di dalam surat Talaq ayat 6. Fa in ta'assartum fasaturdi'u lahul ukhra. Artinya kalau kamu kesulitan air susu, supaya anakmu disusukan oleh orang lain. Kalau kesulitan air susu. Boleh disusukan oleh orang lain. Sebab bagaimana benar pentingnya air susu dan Abah. Sudah jelas bahwa air susu satu, hikmahnya mewariskan watak manusiawi. Dua, kedua, pendidikan secara umum. Tiga, penanaman kasih sayang. Empat, alat kontrasepsi yang paling mantap. Ada kontrasepsi juga? Jelas dan Abah. Kenapa alat kontrasepsi? Nanti dibahas di belakang. Ini kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana? Air susu adalah mewariskan watak manusiawi. Di Eropa sudah dicoba dan Abah. Percobaan itu dilakukan kepada kera, tidak kepada manusia. Karena kalau kera kan cepat dewasa. Kalau kera usia 2 tahun sudah besar dan Abah. Kalau manusia usia 2 tahun masih anak-anak. Kalau kera usia 2 tahun bukan lagi anak-anak itu. Tapi sudah bapaknya kera. Sudah induknya kera. Sekarang 10 ekor kera disusukan melalui induknya. 10 ekor kera disusukan melalui susu tabung. Ternyata setelah kera dalam usia 2 tahun yang sama, berbeda wataknya kera yang menyusu sama botol dengan kera yang menyusu sama induknya. Perbedaan watak itu ialah bahwa kera yang menyusu sama induknya masih mewarisi watak-watak kekeraan. Sopan-sopan ala kera masih ada padanya. Tapi kera yang menyusu sama botol luar biasa sadisnya. Ialah nakal, suka mengganggu, suka berkelahi, suka seksual. Melebihi daripada kera yang menyusu sama induknya. Jadi nampak air susu ibu itu mewarisi watak anak. Jadi kalau dia menyusu sama ibu, karena ibunya manusia, watak manusiawi turun kepada anaknya. Tapi kalau dia menyusu kepada masalah susu botol, wataknya itu menyimpang. Ada apa? Sebab begini dan Abah. Bila anak menyusu sama ibu, lahir interaksi sosial. Begitu dia duduk di atas paha ibu, kehangatan badan ibu melimpah kepada anak. Kemudian dia pegang air susu ibu dan dihisap, keluar airnya. Dan disinilah timbul perasaan sayang ibu kepada anak, dan begitu juga anak kepada ibunya. Nah, berbeda anak-anak yang menyusu sama botol. Kalau anak-anak yang menyusu sama botol, tangan anak memegang botol. Ada aksi dari tangan. Tapi tidak ada interaksi dari botol. Reaksi botol tidak ada. Bibir anak tersentuh sama karet botol. Aksi dari bibir ada, reaksi dari karet itu tidak ada. Di sini anak-anak merasakan aksi sepihak. Nah,
aksi sepihak ini akan bisa berlanjut pada dewasanya. Iya, iya. Yang benar cuma dia hanya yang tahu, yang lain tidak ada suatu reaksi, maka ini terjadilah aksi sepihak ini membawa kebrutalan bagi anak-anak. Itu sebabnya Quran bilang fa in ta'assartum fasaturdi ulahul ukhra. Artinya kalau kamu kesulitan air susu supaya anakmu disusukan orang lain. Iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua denaba, air susu ibu itu adalah pendidikan secara umum. Oh, iya. Kenapa dikatakan pendidikan secara umum? Kalau anak sudah usia, saya tanya denaba. Ya. Usia berapa anak tumbuh giginya? Oh iya, sudah lupa saya. 2 tahun sudah lebih. Masa 2 tahun? Iya, kalau 2 tahun sudah panjang giginya itu pakai. Saya tanya mulai tumbuhnya usia berapa? Oh iya, kira-kira 6 bulan itu. Mana pula anak usia 6 bulan ada giginya? Itu dan apa? Iya. Usia 1 tahun baru tumbuh gigi. Oh, usia 1 tahun kan? Iya. Oh iya. Apa dan apa tidak memperhatikan? Oh, tidak memperhatikan. Iya. Saya kira tidak mempunyai anak. Iya, Usia 1 tahun sudah tumbuh gigi. Iya. Dan dia masih menyusu sama ibunya. Iya. Gigi yang tumbuh itu gatal dan apa? Oh. Karena gatalnya maka dia gigit ibunya. Iya, untuk menghilangkan gatalnya sambil dia menyusu, dia gigit keras-keras. Iya. Ibunya berteriak kesakitan. Iya. Ditempelin pipinya. Dia berhenti menetek. Baru dibujuk, menetek lana. Manfaatkanlah ini alam, tapi alamnya jangan dirusak. Oh. Nah, ini hakikat dari air susu. Iya. Masih kita menyusu sudah diperintahkan oleh Islam pandai memanfaatkan alam dan memelihara alam. Betul. Jangan hanya pandai memanfaatkan alam tapi tidak bisa memelihara alam. Nah, itu yang dibayangkan dalam Quran dan Naba. Iya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Iya. Terjadi kerusakan di lautan dan di daratan akibat dari perbuatan manusia. Iya. Hanya pandai memanfaatkan alam tapi tidak bisa memelihara alam. Jadi lingkungan kita jadi rusak. Iya. Banyak industri dibangun. Iya, itu berarti alam dimanfaatkan. Iya. Tapi tidak bisa dipelihara. Akibatnya bertonton ikan mati. Betul. Nah, air sungai tidak bisa dimanfaatkan lagi. Akibat tidak bisa memelihara alam. Iya. Nah, ini hakikat dari air susu dan Naba. Oh, iya. Dan yang ketiganya, hakikat air susu adalah penanaman kasih sayang. Penanaman kasih sayang. Kalau anak sudah usia 1,5 tahun, ibunya lari ke dapur, dia teriak, saya mau menyusu ibu. Ibunya lari ke tengah, dia pegang sarung, saya mau menyusu ibu. Iya. Akhirnya ibu berhenti, anak di pangku disusukan. Iya. Anak yang usia 1,5 tahun sudah berpikir, alangkah sayang ibu sama saya. Iya. Dia hentikan semua kegiatannya untuk melayani saya. Iya. Dan saya akan sayang sama ibu. Iya. Maka di sini terjadilah kasih sayang tertanam karena penyusuan. Oh. Nah, itu dan apa? Iya, betul. Yang ketiga, kalau sudah lebih 2 tahun? Jangan lagi disusukan dan apa? Oh iya. Itu batasnya. Namun kalau terjadi juga ya sudahlah. Kemudian yang keempat, air susu ibu itu alat kontrasepsi yang paling mantap. Alat kontrasepsi. Ya. Oh iya. Itu dah hasil penelitian. Iya. Kita di Indonesia baru membaca ayat suci Al-Qur'an. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah pada surah Al-Baqarah. Iya. Tapi orang di Eropa, walaupun dia tidak Islam dan tidak pernah membaca ayat itu, tapi mereka sudah meneliti sejauh mana air susu ibu ini bisa menahan kehamilan. Kalau di Eropa sudah sudah mengerti orang. Oh iya. Bahwa bila ibu menyusukan anak dijamin tidak hamil. Iya. Hasil penelitian. Iya. Nah, itu dengan syarat menyusukan anak 60 menit dalam waktu 24 jam. Iya. Sekarang kita bertolak dengan ayat pertanyaan ini. Iya. Kalau begini nanti bisa timbul yayasan. Boleh? Karena Quran sudah membuka persoalan. Iya. Seorang ibu yang tidak mempunyai air susu boleh diantarkan ke suatu yayasan di mana ada ibu yang menyusukan anak di situ. Iya. Anaknya disusukan oleh si ibu ini. Iya. Dengan harus dicatat siapakah pertama saudaranya si ibu ini siapa. Iya. Nah, dan anak-anaknya ibu itu siapa. Iya. Karena nanti Al-Quran sudah mengingatkan haram
terjadinya perkawinan dengan saudara sesusuan, iya. dengan tante tempat menyusu, Iya. dengan tante dari pihak bapak yang menjadi bapak susunya, atau dengan kata lain istri daripada ibu susu. Iya, iya. Nah, itu harus dicatat supaya jangan terjadi perkawinan sesusuan. Iya, boleh betul. saja ada yayasan penyusuan anak. Iya, iya. Dan apa? Yayasan tetap ada, boleh ada. Iya. Hanya yang perlu dicatat untuk tidak terjadi kekacauan, supaya orang jangan kawin saudara sesusuan. Itu yang penting, dan apa? Iya. Nah, itu. Apalagi pakai. Dan apa yang pegang pertanyaannya? Nah, apalagi kalau yang perlu sampaikan, tidak perlu lagi. Oh ya. Jadi dalam persoalan penyusuan anak, agama Islam membolehkan anak disusukan orang lain. Begitu, dan apa? Selesai nih Pak. Selesai? Ya. Habis pertanyaannya? Habis pertanyaan. Nah, ya baiklah, dan apa? Kalau sudah habis. Ini lagi. Ya. Ini pertanyaannya. Ada pakai. Ada banyak ini pertanyaannya. Satu, bagaimana hukumnya mengaji, membaca Al-Quran untuk orang mati? Oh iya, iya. Orang mati ditanya. Pertanyaan. Ya. Membaca Quran untuk orang mati. Orang mati. Iya. Yang membaca Quran itu orang hidup. Iya. Tapi di rumahnya orang mati. Ya. Untuk orang itu. Untuk siapa? Untuk kita. Hah? Untuk hadiah kepada si mati atau untuk siapa? Bagaimana hukumnya mengaji, membaca Al-Quran untuk orang mati? Iya, jadi baik. orang yang mati itu yang dihadiahi. Supaya jelas, dan apa? Iya. Kalau pertanyaannya dan apa tidak jelas, jawabannya susah. Iya. Bertanya harus tegas ya, Betul. supaya kita bisa jawab dengan terang pula. Iya. Nah, begini, dan apa? Bagaimana? Ini masalah ini adalah kalau orang menyebut masalah khilafiyah, oke lah. Iya. Ya. Tetapi perlu kita pahami, dan apa? Iya. Supaya masalah keagamaan ini sudah ada hadis Nabi yang menyebut, ya, ikhtilaful ummah rahmah. Iya. Iftirakul ummah la'nah. Iya. Artinya berbeda pendapat itu membawa rahmat. Iya. Ya. Tetapi bertengkar itu membawa laknat. Bertengkar membawa laknat. Ya. Kalau berbeda pendapat itu membawa rahmat. Iya. Oleh karena denaba kita mempunyai pandangan yang luas. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita berbicara menghadiahkan bacaan Al-Quran, Iya. menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada si mati. Iya. Ya. Sampai ada yang menamatkan, ada yang baca Qul Huwallahu 1000 kali. Iya, iya. Malah pakai jagung itu, dan apa sebagian iya. ya. Iya, iya, iya. Ya. Ditaruh jagung di dalam katumpang, kemudian dibaca, dimasukkan ke situ. Nah, sudah itu diberikan kepada ahli waris untuk sampai pahalanya kepada si mati. Iya, iya. Jadi pertanyaan timbul. Bila membaca Quran di rumah si mati, dihadiahkan pahalanya kepada si mati, sampaikah pahala itu kepada si mati? Itulah sebenarnya masalah. Di sini ini masalahnya. Itu masalahnya, dan apa? Iya, 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 iya. Ya. Maka ini ada perbedaan pendapat. Iya, ada perbedaan pendapat. Kalau saya membaca di dalam kitab Fathur Rabbani, Iya. pada jilid yang ke-8, Iya. di halaman 102. 102. Di halaman 102. Iya. Ada pendapat yang berbeda, dan apa? Satu pendapat mengatakan pahala itu sampai. Ya. Itu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Iya, iya. Ada yang mengatakan pahala itu tidak sampai. Iya. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Iya, iya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan pendapat beliau dalam kitab Fathur Rabbani ini pada jilid yang ke-8 di halaman 102, pahala itu tidak sampai kepada si mati. Oh, iya. Iya. Nah, sekarang yang perlu dianalisa, landasan hukum orang yang mengatakan sampai dan landasan hukum orang yang mengatakan tidak sampai. Iya, iya. Apa argumentasinya masing-masing? Iya, iya, iya. Nah, itu, dan apa ya? Nah, ini panjang ceritanya nih, dan apa? Panjang ceritanya. Iya, silakan. Memang masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Ya. Golongan yang berpendapat tidak pahala itu sampai ialah bertolak dari hadis
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Iya, iya. Ya, hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari. Iya. Mengatakan innam ra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadharat anta hujjah falam tahujja hatta matat apa ahujju anha qala na'am huji anha. Ya. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadaitihi aqdullah wallahu ahaqqu bil wafa. Ya, nah, artinya pakai. Artinya seorang wanita dari suku Juhainah, ya, Juhainah datang menghadap kepada Nabi. Ya. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya bernazar naik haji. Iya, iya. Belum sempat haji dia meninggal. Iya. Apakah boleh saya menghajikannya?" Iya, iya, iya. Berkata Rasulullah, "Iya, hajikanlah ibu kau." Iya. Bukankah kalau ibu kau punya utang, Iya. engkau yang membayarnya? Iya, iya. Maka utangnya kepada Allah lebih pantas engkau membayarnya. Oh iya, kalau utang mah Ya. bayar. Hadis yang sama dan nabah juga hadis Ibnu Abbas. Iya. Nah, ini seorang wanita dari Bani Khas'am. Iya. Ceritanya hampir sama saja. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya. Dan hadis yang lain lagi adalah soal Shibrumah. Shibrumah. Ya, labbaika Allahumma Shibrumah. Nah, Shibrumah itu siapa pakai? Nabi tanya, siapa itu Shibrumah? Ya. Dia bilang itu orang mengasuh saya waktu kecil. Oh. Jadi kau hajikan dia? Iya Rasulullah. Ya, haji. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dirimu dulu, baru boleh kau hajikan orang lain. Oh iya. Inilah 3 dalil Iya. yang akan jadi pembahasan kita selanjutnya. Iya, iya. Nah, 3 dalil pakai. Iya. Iya. Nah, itu dalil yang mengatakan boleh ya menghadiahkan pahala baca Quran, tahlilan kepada orang yang meninggal dunia. Itu dalil. Nanti kita akan bahas selanjutnya dan Abah. Kalau begitu pakai nanti saja kita sambung. Iya. Insya Allah. Saya rasa sudah cukup. Pertanyaan siapa ini dan Abah? Pertanyaan dari Ujung Kamalap Bone. Ujung Kamalap. Bone. Zakia. Ini nama kampung Ujung Kamalap, ini nama Zakia orang. Zakia namanya. Iya, sudah dan Abah. Sampai nanti kita jawab lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.